la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang terhormat Bapak Regional Head PTPN 4 Regional 3 Bapak Rurianto, SCPP Operation Bapak Arif Suban Siregar, SCPP Business Support Bapak Ahmad Diponegoro, yang terhormat dan yang sangat kami muliakan Al-Mukarrom Al-Ustaz Insinyur Adi Warman Azwar Karim, yang kami hormati segenap Kabak, GM, Kopim, dan manajer lingkup Regional 3, yang kami hormati Direktur PT Nusa Lima Medika, yang kami hormati Bapak Kasubag, Kabid, Askep, Maskep, lingkup Regional 3, serta seluruh karyawan dan karyawati PTPN 4 Regional 3 yang sempat hadir pada Zoom sore hari ini. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pemilik alam semesta, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan, dan ketakwaan, sehingga sore hari ini kita dapat menghadiri Zoom Akhlak Booster dengan tema Sholat untuk membentuk pribadi yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang untuk membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Baik, hadirin yang sangat kami hormati, izinkan kami Muhammad Rifli Al-Asar sebagai pembawa acara pada sore hari ini untuk membacakan rangkaian acara kita. Yang pertama, pembukaan yang sebagaimana sedang berlangsung pada saat ini. Kemudian acara yang kedua yaitu opening speech dari Bapak Region Head PTPN 4 Regional 3 Bapak Rui Rianto. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara utama penyampaian materi oleh Al-Mukarrom Al-Ustaz Insinyur Adi Warman Azwar Karim. Kemudian sesi tanya jawab. Kemudian nanti Bapak dan Ibu kita ada kuis. Jadi silahkan mencatat ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir penutup. Baik Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, untuk mempersingkat waktu, izinlah saya membuka acara kita pada sore hari ini dengan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Malaka, setelah itu ke Kota Makkah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke kedua Bapak dan Ibu, yaitu opening speech dari Bapak Regional Head PTPN 4 Regional 3 kepada Bapak Rurianto, falyatafaddal masykura wa majura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberinya kesempatan untuk hadir pada webinar pada sore hari ini dalam rangka webinar Akhlak Booster yang rutin kita laksanakan. Kemudian juga salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang kita harapkan syafaatnya di hari yaumil kelak. Yang kami hormati Bapak jajaran BRM, Bapak SCPP Operation Pak Arif Suban Siregar, Bapak SCPP Business Support Bapak Ahmad Diponegoro, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarrom Bapak Ustadz Adi Warman Azwar Karim yang kembali hadir bersama-sama kita. Mohon maaf Pak Ustadz karena mungkin sedikit terlambat karena memang bertepatan juga dengan waktu Asyar di Pekanbaru Bapak, sehingga kami tadi selesai sholat Asyar baru kita sama-sama join di sini. Kemudian juga kepada jajaran GM, Kabak, Manajer, Kopim, serta seluruh karyawan-karyawati yang hadir pada webinar sore hari ini. Webinar Akhlak Booster yang kali ini kembali kita menghadirkan Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Warman Karim yang
sudah sama-sama kita ketahui, yang mudah-mudahan nanti akan memberikan tausiah ataupun arahan terkait dengan akhlak yang pada kali ini mengambil tema sholat untuk membentuk pribadi yang berakhlak. Artinya kalau bertepatan di bulan Rajab ini kita juga sama-sama ketahui baru saja kita sama-sama menyelenggarakan atau melaksanakan sebuah peristiwa yang sangat penting juga di dalam khususnya untuk umat Islam, yaitu Isra Mi'raj pada tanggal 7 Rajab kemarin. Artinya ini cukup relevan dengan kondisi dan kegiatan kita pada sore hari ini, di mana pada peristiwa Isra Mi'raj seperti kita ketahui syarat dengan nilai-nilai keimanan yang juga bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus juga mengamalkan ibadah yang paling penting, yaitu sholat. Nabi Muhammad menjemput perintah sholat dengan melalui perjalanan pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Artinya kita harap dengan semangat Isra Mi'raj, kemudian juga kembali kita mengingatkan bahwa peran kita di BUMN ini untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam rangka menciptakan nilai. Tentunya kita berharap pribadi-pribadi di Regional 3 PTPN 4 ini tumbuh dengan pribadi-pribadi yang berakhlak, yang pada akhirnya nanti akan mewarnai setiap sendi kehidupan maupun dalam setiap aktivitas kita di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Dan pada kesempatan ini kami berharap semua kita bisa memanfaatkan momen ini, momen yang sangat berharga ini, apalagi pada hari ini kita mendapatkan kesempatan kembali mendapatkan materi pelajaran untuk bisa kita terapkan, untuk bisa memacu atau menambah lagi semangat kita untuk menghadirkan kinerja yang lebih baik lagi di Regional 3 khususnya. Dan kita berharap tema pada kali ini bisa membawa kita kembali bangkit, kembali terpacu semangatnya untuk berbuat lebih baik. Jadi mungkin singkatnya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz untuk kembali sama-sama di sini bersama-sama kami untuk memberikan kajian agar teman-teman di Pekanbaru dan di wilayah Riau ini bisa termotivasi kembali untuk memberikan dan menghadirkan nilai-nilai akhlak di dalam kehidupannya. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukron jazakallahu khairan kepada Bapak Region Head PTPN 4 Regional 3, Bapak Rurianto, yang telah kemudian Bapak dan Ibu hadirin yang sangat kami hormati. Seorang yang benar-benar menjalankan sholat akan memiliki akhlak sempurna dengan sholatnya. Karena didasarkan kepada tujuan pelaksanaan sholat itu sendiri sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu untuk memperdalam kajian kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama menyimak penyampaian materi dari Al-Ustaz Al-Mukarram Insinyur Adil Warman Azwar Karim yang merupakan seorang ahli ekonomi syariah Indonesia. Di luar itu beliau giat menulis, kemudian memberikan pelatihan dan menjadi dosen tamu di berbagai perguruan negeri, perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Kemudian saat ini beliau dipercaya sebagai Vice President Commissioner dan concurrently Independent Commissioner Bank Syariah Indonesia.
untuk membersihkan waktu kepada Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Insinyur Adi Warman Azwar Karim. Falyatafaddal masykura wa majura. Baik, terima kasih banyak seluruh sahabat-sahabat kami di PTPN. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebentar aja ya. Tadinya saya nggak memahami ternyata jadwal sholat asar. Jadi lain kali sama sekretaris nanti saya ingetin supaya jadwalnya diatur sedemikian rupa supaya nggak keburu bikin jadwal berikutnya di jam 5 gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah sebentar aja. Yang penting ilmunya nyampe, benar kan? Dan seperti biasa nanti kita akan kasih banyak kuis ya. Siap-siap jawab kuis di chat room. Oke. Nanti siapa yang bisa jawab dengan tepat dan paling cepat di chat room ya. Nanti jadi pemenang kuisnya, nanti setiap pemenang kuis kita kasih hadiah gocap. Oke. So jadi panitia tolong monitor di chat room. Nanti daftar pemenang kuisnya kirim ke sekretaris saya Dela. Insya Allah kita transfer duitnya untuk para pemenang kuisnya. Oke. Sahabat-sahabat semua, ketika saya masih kecil dulu, saya dengar ceramahnya Buya Hamka, oke, di TVRI waktu itu. Waktu itu belum ada yang lain kecuali TVRI, gitu. Jadi hiburan kita ya satu-satu TV itu ya TVRI. Buya Hamka di TV itu ditanya waktu itu, Buya, ini kok ada ya kenalan saya, dia udah haji, umrah bolak-balik katanya. Sholat juga rajin, tapi kok kelakuannya kayak gitu ya, gitu. Itu gimana Buya? Kenapa kok udah sholat, udah haji, udah umrah berulang kali, tapi kelakuannya masih akhlaknya masih enggak mencerminkan akhlak seorang Muslim yang baik, benar gak? Buya Hamka menjawab waktu itu. Buya Hamka menjawab waktu itu, udah haji aja, udah umroh aja, udah sholat aja, kelakuannya akhlaknya masih kayak gitu. Gimana kalau dia kagak sholat? Gimana kalau kagak umroh? Kalau kayak kagak haji, bener. Jadi ini sebetulnya jawaban Buya Hamka ini waktu itu menggelitik hati saya di kemudian hari untuk meneliti atau mengkaji lebih dalam. Di ayat yang baru saja disebutkan tadi, itu Allah mengatakan, siap-siap ya, gocap pertama nih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Yang artinya adalah, gocap pertama ya, di chatroom jawabnya ya. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan titik. Oke? Sungguh sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan titik. Benar. Jadi di dalam ayat ini kalau kita lihat tafsirnya, sholat yang dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar itu, kalau kita lihat salah satu tafsir yang ditulis oleh Ibnu Arabi, seorang ahli tasawuf besar, beliau menulis tafsir, namanya tafsir Ibnu Arabi fil Quranil Karim. Tafsir ilmu Arabi terhadap Quranul Karim. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar itu, yang dimaksud dengan sholat yang dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar itu adalah sholat yang telah melewati tingkatan-tingkatan tertentu. Nah ini kita bahas ya. Tingkatan yang pertama kata Ibnu Arabi adalah sholat badaniyah, yaitu sholat di mana yang melakukan sholat itu adalah fisik kita, badan kita. Yang kalau kita pelajarin di SD dulu itu ada 13 rukun sholat. Masih ingat gak? Yang pertama rukun siap nih. Gocap kedua ya. Siap nih. 13 rukun sholat. Kalau kita penuhi seluruh 13 rukun sholat itu, maka sahlah sholat kita. Dan rukun sholat yang pertama adalah sebelum kita takbiratul ihram, titik. Oke? Maka rukun sholat yang pertama adalah titik.
Setelah kita lakukan itu, kemudian kita takbiratul ihram, lalu kita baca doa iftitah, baca al-fatihah dan sebagainya. Allahu Akbar, terus kita ruku. Rukunya itu kita cuma sekedar tumak ninah aja, diam aja sejenak, nggak usah baca apa-apa juga boleh, benar ya? Terus sami Allahu liman hamidah, terus kita sujud, diam aja, tumak ninah aja sebentar, nggak usah baca apa-apa, nggak usah baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, nggak usah baca, diam aja, udah boleh, udah sah kita, benar gak? Sampai kemudian kita tahiyat awal, kemudian tahiyat akhir, benar gak? Nah di tahiyat akhir inilah, ini cerita tadi pada kata pengantar tadi udah disebut Isra Mi'raj, benar gak? Ketika di tahiyat akhir inilah dan juga di tahiyat awal sebetulnya kita mengulangi percakapan antara Rasulullah SAW dengan Allah yang disaksikan oleh para malaikat. Waktu Jibril mengantar Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha sampai pada titik tertentu, kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya bisa sampai sini. Kalau aku melangkah satu langkah lagi ke depan, maka akan terbakarlah tubuhku, kata Jibril. Silakan Rasulullah SAW menghadap Allah sendirian. Ketika Rasulullah SAW melangkah satu langkah lagi, maka Rasulullah SAW membacakan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, segala pujian, keselamatan, berkah, rahmat bagimu, wahai Allah, milikmu, wahai Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam selamat kepadamu, wahai nabiku, rahmat bagimu, berkah bagimu, wahai nabiku, kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, wahai Allah, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Jangan saya saja dong yang selamat, jangan saya dong yang diberikan rahmat, yang diberikan berkah, tapi berikan juga keselamatan, rahmat dan berkah kepada hamba-hambamu yang soleh. Mendengar percakapan antara Allah Azza wa Jalla dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian para malaikat yang mendengarnya mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bacaan yang diabadikan saat ini. Setiap kita tahiyat awal dan tahiyat akhir selalu kita baca berulang-ulang. Kemudian di dalam rukun salat yang 13 itu, setelah kita lakukan tahiyat itu, maka rukun salat yang terakhir adalah titik. Maka rukun salat yang terakhir adalah titik. Oke. Nah, maka ketika itu selesai salat kita. Menurut Ibnu Arabi, apa yang kita lakukan itu dari rukun nomor 1 sampai rukun nomor 13, benar gak? Itu baru namanya sholat badaniyah. Oke. Nggak usah baca apa-apa, nggak usah baca subhana rabbil a'la, nggak usah baca rabbik firli wali walidayya, rabbik firli warhamni wajibuni, nggak usah. Diam aja, asal tumakninah aja bentar. Udah sah sholat kita. Lah kalau sholat yang model kayak begitu, ya belum bisa untuk tanha anil fakhsya'i wal munkar. Benar gak? Oleh karena itu Ibnu Arabi mengatakan kita harus naik kepada level yang kedua. Oke. Yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai salatun nafs. Salat nafs, salat dengan nyawa kita. Benar ya? Salatun nafs ini adalah salat di mana selain badan kita, jasad kita melakukan salat, tapi kita juga memahami bacaan-bacaan yang kita baca gitu. Jadi kita Allahu Akbar, kita paham itu artinya apa, baca Al-Fatihah kita paham maknanya itu apa gitu. Nah ini namanya sholat nafs atau sholat nyawa, di mana kita memahami makna-makna apa yang kita baca itu kita paham, kita maknai, kita meresapi atau bahasa Indonesianya itu. Nah, kemudian kalau kita udah masuk pada level yang kedua, di mana dalam sholat itu kita bukan sekedar memenuhi 13 rukun tersebut, tapi udah coba untuk memahami makna-makna yang ada di dalamnya, maka kita akan bisa naik kepada sholatan tingkat yang ketiga,
yaitu yang Ibnu Arabi sampaikan, ini namanya sholatul qalbi, di mana kita sholat itu pakai hati itu. Nah, apa maknanya pakai hati sholatul qalbi? Ibnu Arabi mengatakan sholatul qalbi atau sholat pakai hati itu bukan aja kita mengerti, memahami makna apa yang kita baca, tapi lebih dari itu, sholatul qalbi ini ketika kita sholat, kita seakan-akan merasa dilihat oleh Allah. Nah, ini tingkatan sholat yang ketiga. Kita seakan-akan merasa dilihat oleh Allah. Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu ihsan, Rasulullah SAW mengatakan ihsan itu adalah ketika engkau melakukan dan kalau engkau tidak dapat seakan-akan melihat Allah, maka cobalah engkau seakan-akan merasa dilihat oleh Allah. Nah, sholat tingkatan yang ketiga atau sholatul qalbi ini adalah ihsan level pertama, yaitu ketika kita sholat seakan-akan kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, ini baru kita masuk pada sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang menyebabkan karena kita lagi sholat itu merasa dilihat oleh Allah, maka kita akan melakukan sholat itu dengan sangat hati-hati, dengan sangat menjaga adab kita, karena kita tahu persis kita dilihat oleh Allah. Model sholat yang ketiga inilah yang kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memperbaiki akhlak kita, karena kita jadi malu kalau jam kerja kita tidur, benar nggak? Kita jadi malu kalau lagi kerja kita ngambil duit perusahaan, benar nggak? Kita jadi malu untuk melakukan hal-hal lain yang tidak sepantasnya kita lakukan. Ini adalah sholat tingkat ketiga, yaitu sholatul qalbi. Sholat tingkat 4 dalam kajiannya, dalam tafsirnya Ibnu Arabi disebutkan sebagai sholatul sir. Oke, sholatul sir ini lebih tinggi lagi levelnya. Sholatul sir ini atau sholat yang kita sir itu artinya rahasia. Sholatul sir ini levelnya naik lagi satu level. Bukan saja ketika kita sholat merasa Allah melihat kita, tapi juga kita merasa sedang berkomunikasi, sedang ngobrol, sedang berbincang-bincang dengan Allah. Nah, ini. Jadi kita benar-benar merasa ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah. Tunjukkan kami jalan yang benar, yang lurus. Allah jawab, begitu. Jadi kita dalam tingkatan sholatul sir ini bukan saja kita merasa dilihat oleh Allah, tapi juga kita merasa Allah mendengar kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, siap-siap gocap nih, ud'uni astajib titik gocap. Ud'uni astajib titik. Mintalah padaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kalau kita doa sama Allah, pasti doanya itu dikabulin, pasti dijawab sama Allah. Cuman caranya Allah ngabulin itu enggak sesuai dengan, belum tentu sesuai dengan maunya kita. Kita doanya A, nanti Allah kabulinnya B. Nah, kita doanya B, ntar Allah kabulinnya C. Kita doanya C, Allah kabulinnya D. Nah, gitu. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu apakah yang kita minta itu memang baik buat kita, benar nggak? Karena pengetahuan kita sangat terbatas, sehingga kita mintanya A, tapi kayak kita anak kecil. Kalau saya punya cucu nih, umur 3 tahun, itu kalau lagi demam, dia mintanya es krim. Karena dia merasa badannya anget. Jadi supaya badannya nggak anget, maka dia mau makan es krim supaya badannya nggak anget, supaya badannya dingin, benar nggak?
Karena pengetahuan anak kecil umur 3 tahun itu ya segitu itu, benar nggak? Kalau badan hangat ya minum es krim supaya badannya panas badannya turun, benar. Nah kita sebagai orang tuanya yang tahu bahwa kalau badan panas itu obatnya bukan es krim, tentu nggak kita kasih es krim, benar nggak? Tapi kita kasih obat penurun panas. Pakai Ibu Frano apa sih nama-nama yang nggak ngerti gue namanya, benar nggak? Sehingga kita akan memberikan apa yang terbaik untuk cucu kita tersebut sesuai dengan pengetahuan kita yang lebih baik daripada pengetahuan cucu kita tersebut. Itu sebabnya ketika kita berdoa A yang dikabulkan oleh Allah malah dikasihnya B karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Oke. Ini tingkat yang keempat menurut Ibnu Arabi, yaitu sholatul sir. Jadi kita bisa berbincang-bincang rahasia dengan Allah. Kita mengadukan semua persoalan hidup kita kepada Allah, benar nggak? Dan kita merasa Allah mendengarkan kita, bukan saja kita merasa Allah melihat kita, tapi juga kita merasakan Allah mendengar kita. Yang berikutnya adalah yang disebut oleh Ibnu Arabi itu menjadi sebagai sholatul ruh. Nah, ini lain. Ini naik lagi nih, satu level lagi. Sholatul ruh. Artinya apa? Artinya ketika kita sholat itu kita menghadirkan ruh kita, sehingga ruh kita itu terhubung dengan Allah. Nah ini dalam bahasa Arab, sholat, sholawat, silaturahmi itu berasal dari satu akar kata yang sama. Nah, silah itu juga asal kata akar katanya. Tapi kalau kita gunakan untuk konteksnya berhubungan dengan Allah, namanya sholat. Kalau kita gunakan konteksnya untuk berhubungan dengan Rasulullah SAW, namanya menjadi sholawat. Dan kalau kita gunakan konteksnya untuk berhubungan dengan sesama manusia, kita sebutnya silaturahmi atau silaturahim kalau di Indonesia ngomongnya, benar. Jadi ketiganya mempunyai makna yang sama sebetulnya, yaitu keterhubungan antara kita dengan, kalau dalam hal sholat, dengan Allah. Ruh kita ini bersentuhan, terhubung dengan Allah. Nah, ini agak lain lagi. Dalam tafsir tersebut, Ibnu Arabi mengatakan, sholat ruh itu seakan-akan kita bisa melihat Allah. Ingat tadi hadisnya Rasulullah SAW, apa itu ihsan? Ihsan adalah ketika engkau melakukan suatu amal soleh, engkau seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan merasa melihat Allah, maka seakan-akan engkau dilihat Allah. Benar ya? Tadi udah level 3, ini udah sekarang udah level 5 kita nih. Ya, pada level ini kita udah bukan aja kita merasa dilihat oleh Allah, bukan saja kita merasa didengar, bisa ngobrol sama Allah, tapi juga kita udah merasa melihat, dapat melihat Allah bukan dengan mata jasad kita ini, nggak bisa. Kalau mata jasad kita ini mah umur 60 aja masih pakai kacamata. Benar nggak? Kacau. Belum lagi katarak, belum lagi silindris segala macam. Nggak bisa. Tapi kita melihatnya pakai mata hati, pakai ruh. Itu sebabnya Ibnu Arabi mengatakan inilah levelnya sholatul ruh, di mana bukan saja badan kita, jasad kita yang hadir, bukan saja nyawa kita yang hadir, tapi juga ruh kita terhubung dengan Sang Maha Pencipta. Ini adalah level 5. Dan level ke-6 yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai sholatul akhfa. Nah, sholatul akhfa ini lain lagi, dia levelnya lebih tinggi lagi, yaitu ketika kita merasa masuk dalam putaran tuh. Kalau pernah umroh, kalau pernah haji itu, kalau kita di tawaf di Ka'bah itu, kita itu ke bawah orang tuh, bener ya? Kalau berhenti malah ketabrak tuh, ngerti ya? Kalau malah ketabrak kalau berhenti. Jadi kita ke bawah dalam pusaran cintanya Allah, gitu, ngerti ya? Itu jadi kita pada level ini kita udah masuk dalam pusaran cintanya Allah. Jadi kita udah sholat tuh buat kita udah nggak penting lagi wajib apa sunnah, udah nggak penting lagi. Kalau sholat tahajud udah nggak penting lagi, kita berapa rakaat udah nggak penting lagi tuh.
Udah pokoknya terus saja gitu tuh. Rasulullah SAW waktu itu pernah sholat malam tahajud itu 9 rakaat nggak pakai salam, naik lagi sholat lagi, naik lagi, takbir lagi, terus lagi fadu gitu. Jadi ini udah kita udah dalam pusaran tuh, udah ngerasa kalau yang suka main game ya, kalau game ya, kalau udah suka main game tuh kadang-kadang nggak bisa berhenti tuh, atau kalau yang suka nonton bola atau nonton, kalau saya suka nonton golf dia di TV ya, itu nggak bisa berhenti tuh, mantengin aja di depan TV terus. Itu udah jadi ada daya tarik yang kuat sekali tuh, kayak magnet gitu tuh. Itu namanya levelnya sholatul akhfar. Ketika kita udah masuk attachmentnya udah kayak pusaran cintanya Allah. Dan level yang ke berapa tuh? Ke-6. Ini adalah level yang disebut dengan sholatul fana, di mana kita kalau ibarat magnet tadi itu ketarik tuh, nempel tuh, ketarik tuh sama magnet yang kuat itu, ketarik tuh ininya tuh, barang-barang besian tuh ketarik tuh, nempel sama magnetnya. Pada saat itu kita udah tidak merasa lagi ada. Waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau kena panah punggungnya. Itu panah kan bentuknya gitu tuh, kalau kan tahu kan ya panah, anak panah kayak gitu kan bentuknya ya. Itu kalau dicabut tuh sakit banget. Karena gitu kan, ngerti kan ya? Maka apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu? Zaman dulu belum ada ilmu apa namanya bius, apa belum ada. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu, cabutlah anak panah ini ketika aku sedang sholat. Nah, benar gak? Jadi waktu beliau Allahu Akbar, itu anak panah dicabut kagak berasa apa-apa, karena dia udah sholatul fana tuh, udah sama kayak misalnya, biar gampang ngerti ya, seorang ibu yang ngelahirin anaknya tuh, ya, sakit sih waktu bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi begitu anak yang brojol, bener ya, kan itu sebetulnya robek kan, itunya anaknya keluar robek itu. Tapi buat dia, dan robek itu sebetulnya kan sakit dong, bener kita aja kalau dia kena dikit sakit bener. Tapi buat seorang ibu yang melahirkan itu, kebahagiaan, kegembiraan anaknya itu bisa keluar brojol gitu, jauh lebih dahsyat daripada rasa sakit yang ada. Ini oke. Nah, ini kira-kira bisa ibarat untuk gampang ngertinya tuh. Jadi kalau dikaitkan dengan akhlak kita tadi, maka mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan level sholat kita ini, sehingga bisa berdampak pada kehidupan kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dapat mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Di dalam kaitan tadi, kita tadi sudah bahas kan, takbiratul akbar, takbiratul ihram, kemudian salam. Dalam penjelasan kita tadi, kita juga harus memahami bahwa dalam percakapan Allah dengan Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa sholat itu betul dia membuat kita terhubung dengan Allah, tapi dia juga mengajarkan kepada kita untuk memberikan keselamatan, rahmat dan berkah pada orang lain. Hablum minan nas. Benar ya? Ingat gak tadi? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, berkah, rahmat bagimu wahai nabiku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan saya doang dong yang diberikan keselamatan, rahmat dan berkah, tapi berikan juga keselamatan, rahmat dan berkah kepada orang-orang sekeliling kita. Itu sebabnya perjalanan Isra dan Mi'raj ini digambarkan. Perjalanan Isra ini siap gue jawab. Perjalanan Isra ini digambarkan atau diibaratkan sebagai hablum minan nas, dan perjalanan Mi'raj digambarkan sebagai hubungan hablum minat titik kejap. Oke? Perjalanan Isra-nya hablum minan nas, kemudian perjalanan Mi'rajnya digambarkan sebagai hablum minan.
Itu sebabnya kemudian sholat ini bisa berdampak atau berbekas pada akhlak kita. Karena keterhubungan kita dengan Allah kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi cermin yang jernih untuk memancarkan sifat dan asmanya Allah. Benar ya? Sehingga kalau orang ini orang Cina ya, teman saya punya banyak orang Cina tuh katanya, ini orang berhati Tuhan katanya gitu katanya. Untuk menggambarkan orang baik tuh, orang berhati Tuhan dalam istilah orang Cina itu. Karena dia hati ini seperti cermin yang memantulkan atau memancarkan sifat dan asmanya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan demikian, ini udah jam 5, bentar lagi. Ini saya udah mesti kabur ke acara lain lagi yang jam 5. Mudah-mudahan bisa kita tarik pelajaran dari berapa tadi? 7 tingkat kalau saya. 7 tingkat yang disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Arabi. Mudah-mudahan sholat kita berbekas. Sehingga bekas dari sholat kita itu berbekas di dalam jiwa kita, diri kita, sehingga bekas dari sholat itu di dalam jiwa kita itu terpancar menjadi akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita, selalu memberkahi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa ntar daftarnya kirim ke Dela ya. Nanti Dela transfer dulunya pada para pemenang kuis. Thank you. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur jazakallahu khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Adi Warman Karim. Ya Pak Ustaz, terima kasih atas materinya. Semoga materi yang telah diberikan oleh Al-Mukarram dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga sholat yang kita kerjakan dapat menuntun kita ke arah yang lebih baik, dapat membuat kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, mungkin untuk sesi tanya jawab silahkan untuk follow akun sosial media dari Bapak Ustaz, untuk melihat juga kajian-kajian yang ada mungkin di sosial media Pak Ustaz. Mungkin nanti kalau Pak Ustaz mempunyai waktu yang senggang bisa dijawab, Pak. Izin. Siapa? Oke. Kami persilahkan kepada Pak Ustaz Al-Mukarram untuk bisa melanjutkan kegiatan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, kita melangkah ke acara berikutnya Bapak dan Ibu. Ada kuis berhadiah dari kami. Silahkan untuk mengikuti dan kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Untuk kuis kali ini akan dipandu oleh Bang Nabil. Silakan Bang Nabil. Baik, terima kasih Bang Rifli. Bagaimana Bapak Ibu, sangat luar biasa materinya yang sudah diberikan oleh Ustadz Adi Warman pada sore hari ini. Untuk menambah semangat lagi dan menguji pemahaman Bapak Ibu semuanya mengenai akhlak, izin kita akan melanjutkan ke sesi kuis. Kita akan melaksanakan kuis melalui Kahoot. Bapak Ibu semuanya boleh mengakses Kahoot melalui akun di handphonenya atau di laptopnya masing-masing, http://kahoot.it. Izin Bang Nabil, tadi pertanyaannya kelihatan Bang Nabil. Ada bocoran ya? Ternyata. Wah, tapi jawabannya tidak terlihat, alhamdulillah. Iya. Boleh akses ke kahoot.it di handphonenya masing-masing dan memasukkan PIN yang sudah tertera di layar
laptop. Persilakan Bapak Ibu semuanya bisa join dan mengikuti kuis. Masih kami tunggu. Siapakah yang beruntung mendapatkan hadiah? Ada 3 orang pemenang dengan skor tertinggi nantinya akan mendapatkan saldo e-wallet. Masih kami tunggu, yang bergabung baru 35 orang. Silakan Bapak Ibu akses melalui browsernya masing-masing www.kahoot.it dengan memasukkan PIN yang tertera di layar Bapak Ibu. Wah, bermacam-macam nih namanya Bapak Ibu ya. Boleh nama samaran ataupun nama asli, terserah boleh Bapak Ibu. Yang penting nanti jangan sampai kehilangan identitas nih orang yang mana. Panitia susah untuk menghubungi. Masih kita tunggu dulu, seluruh peserta masih bisa join. Lagi bagi Bapak Ibu yang masih ingin join. Setelah ini akan kita mulai. Untuk kuisnya ada 6 buah pertanyaan. Bapak Ibu yang masih bingung joinnya, buka browsernya masing-masing di handphone ataupun di laptop. Klik www.kahoot.it dan masukkan kode PIN yang ada di layar masing-masing. Sudah 100 lebih yang join kita pada sore hari ini. Baik, sepertinya sudah join semua ya Bapak Ibu. Mari kita mulai kuis akhlak sore hari. Ini masih ada yang chat, ternyata Bapak Ibu tunggu dulu Pak katanya. Oke siap, kami tunggu. Mungkin tadi jaringannya agak nge-lag. Jangan sampai kita hilangkan kesempatan untuk bisa jajan dengan e-walletnya nantinya. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu 1 menit lagi. Setelah ini gerbang kami tutup, tidak bisa masuk lagi. Baik, sepertinya sudah bisa kita mulai. 3, 2, 1. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan perhatikan soalnya. Waktu menjawab 10 detik.
Ternyata yang banyak ini ada di menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kita lihat hasilnya. Di posisi pertama ada Reza IT. Di posisi kedua ada Syahdan. Di posisi ketiga ada Wong Gemblung. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Manakah kepanjangan akhlak yang benar? Waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, ada 88 orang yang benar. Masih ada yang salah. Tapi untungnya masih besar ya Bapak Ibu ya yang benar ya. Kita lihat hasilnya. Naik di posisi pertama ada Syahdan, yang kedua ada KS Teledi, dan yang ketiga ada Rahmat Dhani. Wah, luar biasa. Ini Riza IT udah tersingkirkan. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah yang tadi di atas tetap bertahan di atas atau disusul oleh yang lain? Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mohon diperhatikan dan dijawab dengan cepat ya Bapak Ibu karena ada batasan waktunya. Pertanyaan selanjutnya. Waktu menjawab 10 detik. Wah, ini banyak sekali jawaban yang benar. Ada 104 orang. Marilah kita lihat. Siapakah di posisi teratas? Masih dipegang oleh Syahdan dengan posisi pertama. Posisi kedua ada KS Teledi. Posisi ketiga ada Rahmadani. Marilah kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini sangat mudah pertanyaannya Bapak Ibu. Semoga semuanya benar. Ya, ternyata masih ada yang salah. Kita lihat siapa di posisi teratas. Wah, tergantikan. Posisi pertama ada KS Teledi, kedua Amo, ketiga Rahmat Dhani. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal kelima, double point. Kapan akhlak ditetapkan sebagai core value BUMN? Wah, ini sepertinya banyak yang masih salah ya Bapak Ibu ya. Yang benar hanya 27 orang. Kita lihat. Apakah posisinya sudah tergantikan? Aduh, tergeser. Di posisi pertama ada Amu, kedua MRY, ketiga Kinoy. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Inilah babak penentuan. Siapakah yang akan memenangkan kuis akhlak pada sore hari ini? Sudah siap Bapak Ibu? Soal yang terakhir. Waktunya 10 detik. Ya, masih ada jawaban yang salah. Kita lihat siapakah yang memenangkan kuis akhlak pada sore hari ini. Yang naik ke podium. Juara ketiga, Syahdan. Juara kedua, MRY. Juara pertama, jatuh kepada Amor 5.673. Bagi para pemenang, silakan nantinya dapat saya melalui WhatsApp untuk menjemput hadiahnya. Selamat kepada para pemenang. Dikembalikan kepada Oke. Oke, terima kasih Bang Nabil. Setelah tadi kuis akhlak kita
Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin masih banyak salah, harap untuk dibaca lagi pocketbooknya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini karena jarang Nabil mengisi ini Bang, kuis di Agris Bang. Jadi jarang review lagi. Jadi semoga ke depannya dapat diperhatikan lagi ya Bapak Ibu, dapat ditingkatkan lagi. Kemudian dengan berakhirnya kuis kita pada sore hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara untuk akhlak booster kita pada sore hari ini. Saya pribadi Muhammad Rifli Al-Asar beserta panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan pantun. Naik haji ke kota Mekah ingin sholat berlama-lama. Semoga acara kita membawa rahmat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu di akhlak booster berikutnya.